menjadi seorang muslim ini seharusnya menjadi pribadi yang memiliki prestasi kebaikan. Tentunya seperti itu nggih Ustaz nggih. Nah, salah satunya adalah ajaran tentang tadi fastabiqul khairat. Nah, eh, bagaimana menurut Ustadz ya kalau ada hal seperti itu Ustadz? Maksudnya bagaimana itu apa? Apanya yang bagaimana? Jiwa seorang muslim tadi Oh ya, iya, iya, iya. pribadi Ya, intinya kan sebenarnya pribadi gini ya, ya, jadi kita bicara tentang seorang muslim memiliki ya, prestasi ya. ya. Jadi intinya adalah fastabiqul khairat itu kan berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, dalam konteks ini kan sebenarnya yang di atau yang menjadi satu titik pokok adalah bahwa kemudian kita selalu menampilkan yang terbaik, kira-kira gitu kan. Jadi berlomba-lomba dalam konteks fastabiqul khairat, kita menampilkan yang terbaik. Nah, sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Dan menghasilkan sesuatu yang terbaik itu atau minimal menjadi baik itu bukan dengan cara merendahkan kemudian melemahkan orang lain gitu. Jadi konsep fastabiqul khairat itu adalah konsep di mana kemudian kita semua melakukan kebaikan. Nah, dan berusaha menjadi yang terbaik, tanpa harus merendahkan orang lain. Kan banyak toh orang kepengen menjadi yang terbaik, tapi dengan cara dia kemudian menginjak, menendang, merendahkan orang lain, mengerdilkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Di dalam Islam, konsep fastabiqul khairat itu adalah semua ayo baik, ayo kemudian berlomba-lomba, semua melakukan hal yang baik sehingga kemudian banyak orang melakukan kebaikan dan hasilnya pun menjadi baik secara kolektif. Jadi baik semua gitu. Dan kita berusaha menjadi yang terbaik tanpa sekali lagi merendahkan, melemahkan, menyingkirkan, ya, dan mengkerdilkan orang lain. Kalau goalnya baik terus kemudian semua menjadi baik terus, berarti artinya fastabiqul khairatnya berhenti atau gimana ini? Ya enggak terus gitu kan? Karena kan kemudian kita itu hidup itu selalu ada hal-hal yang terus kita bisa lakukan. Gitu. Nah sehingga hari demi hari, ya hari demi hari yang kita lakukan adalah sesuatu yang terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Nah sehingga kita melakukan sesuatu itu bukan karena tuntutan, maaf ya kadang-kadang tuntutan administratif, menjadi guru asal kemudian semua item administrasinya selesai seakan-akan sudah melaksanakan tugas. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang kita jalani. Nah, sehingga dengan begitu maka kita kalaupun tidak mendapatkan sesuatu yang kemudian sangat-sangat dahsyat, setidaknya kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan semua orang kemudian diminta berlomba-lomba untuk selalu melakukan hal yang terbaik, sehingga semua orang akan terus melakukan yang terbaik. Nah, dalam ukuran ini kemudian terbaik pun bukan stagnan. Baik itu bukan stagnan, baik itu ukurannya juga harus akumulatif. Maksudnya akumulatif gimana? Yaitu hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Meskipun ya dalam konteks tertentu iman itu naik dan turun gitu. Tapi dalam konteks kemudian iman dalam pengertian ini juga kemudian motivasi untuk melakukan kebaikan ya berarti ya. Itu kemudian bisa naik dan turun, tetapi dalam konteks fastabiqul khairat itu kemudian ya kita berusaha kalau kemudian turun ya tidak terlalu turun banget motivasinya, kemudian kita terus naikkan sehingga kemudian hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga dengan semua begitu maka insya Allah yang akan terjadi akumulasi kebaikan dari sekian banyak orang yang fastabiqul khairat. Kalau ada istilah yang terbaik dari yang baik-baik itu maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau semua orang melakukan kebaikan kan pasti meskipun ada yang bilang ojo dibanding-banding ya gitu kan. Tapi kan tetap ada sesuatu yang kalau kita melakukan yang terbaik, insya Allah ya nanti kita bisa ukur oh ini menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik itu akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain agar juga melakukan hal yang lebih baik lagi. Ini menarik sekali tadi kalimat yang saya tangkap, ojo dibanding-banding. Ketika kita membanding-banding, apakah itu berarti kita
sedang mencari yang terbaik atau mungkin sebaliknya gitu. Sebenarnya seperti apa Ustaz ya? Nah, sebenarnya Iya. kan konteksnya Iya. ya konteksnya kan adalah melihat orang lain Iya. itu ya ini dalam konteks Oke. fastabiqul khairat ini Iya. ya. Oke. Melihat orang lain itu kalau itu dia itu berprestasi, kenapa nggak kita contoh? Nggak kita contoh. Bisa nggak kita melakukan itu? Oke. Tapi ya harus sadar diri melihat prestasi orang lain itu dengan mengukur baju sendiri Gitu ya, ya. maksudnya apa? Ya tentu dengan kemampuan dan potensi diri ya. Kalau ada orang kok bakatnya main sepak bola dipaksa main bulu tangkis terus menerus pun dengan latihan yang sedemikian rupa ya barangkali mungkin dia bisa melakukan, tetapi tentu saja masih akan kalah Iya. baik dengan orang yang memang dia punya bakat itu. Meskipun ada yang mengatakan nggak ada yang disebut bakat, yang adalah kesungguh-sungguhan melatih misalnya gitu. Nah, saya merasa bahwa tapi paling penting adalah bukan masalah memahami bakat aja, tapi memahami potensi diri gitu. Sebenarnya apa sih yang potensi itu? Nah, itu yang dikembangkan. Gitu. Nah, orang lain untuk apa? Orang lain untuk melihat kita belajar. Oh, ternyata orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, bukan berarti ya, bukan berarti kemudian kita akan iri kepada orang lain. Iri dalam pengertian kemudian ingin berbuat jelek kepada orang lain, itu ya nggak boleh. Kalau ada orang lain berbuat baik, kita boleh iri kalau dia bisa melakukan yang terbaik, kenapa kita tidak? Gitu. Itu belajar. Ya gitu. Nah, konsep fastabiqul khairat adalah kemauan untuk selalu meningkatkan mutu diri, kualitas diri, sehingga kemudian dia bisa berbuat lebih baik lagi. Jadi artinya ketika kita membanding-bandingkan, banding kayak itu sebenarnya diperbolehkan gitu Ustaz ya. Dengan catatan gitu ya. Jadi kan iri itu iri itu boleh ya. Iri itu boleh dilakukan kepada satu orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmu dan dia mempraktikkan ilmu itu, ya kan gitu ya. Yang kedua, orang yang berharta dan dia mengamalkan apa yang dimiliki itu apa yang hartanya itu untuk melakukan kebaikan jihad di jalan Allah. Nah, itu boleh iri kayak begitu. Nah, tapi ada yang menyebut itu namanya bukan iri, ya sudahlah. Pokoknya intinya bahwa membandingkan sesuatu itu dalam rangka untuk peningkatan kualitas diri boleh, tetapi tidak boleh ada rasa kebencian kepada orang yang lebih baik dari dia. Tidak boleh ada rasa ingin menghancurkan, merendahkan orang yang lain itu. Jadi kita terus berbuat baik tanpa harus merendahkan, tanpa harus menghancurkan, tanpa mengkerdilkan orang lain. Karena yang kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas diri. Karena biasanya kalau membandingkan itu biasanya kan kadang kalau kita ingin menumbuhkan semangat semangat dalam diri kita, tentu kan harus membandingkan dulu nggak Ustaz? Iya, bisa. Makanya itu dalam konteks itu kan tadi beramal dan berilmu tadi sesuatu yang dibolehkan gitu. Berarti dalam rangka fastabiqul khairat memang ya kita harus tahu apa orang lain dulu gitu ya Ustaz ya. Sebenarnya fokusnya pada diri kita. Oh, pada diri kita ya. Jadi fokusnya pada diri kita. Jangan kemudian kita terlalu banyak tengok kanan tengok kiri gitu ya, kemudian justru membuat kita kehilangan fokus apa yang harus kita lakukan. Fokuslah kepada potensi diri kita dan kita kembangkan sesuai dengan potensi diri.